대박이다. 대박이야. 아, 이거면 빚 갚을 수 있을 거예요. Halo teman-teman, kembali lagi di channel review film and drama. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari drama Korea Golden Spoon. Pada episode pertama kemarin, sebelumnya Seungcheon terjatuh di sungai, namun selamat dan segera menemui ayah Taeyong untuk meminta makanan. Sedangkan Taeyong melarikan diri karena insiden tersebut. Karena merasa bersalah, Taeyong ingin kembali ke sungai untuk menyelamatkan Seungcheon. Namun di tengah perjalanan, Taeyong merasa pusing dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, ternyata ayah Taeyong mengabulkan permintaan Seungcheon untuk makan di rumahnya untuk terakhir kalinya dan berjanji tidak akan menunjukkan wajahnya lagi. Setelah makan terhidang, Seungcheon langsung mengeluarkan sendok emasnya dengan harapan keajaiban dari sendok itu benar. Ayah Taeyong sempat menanyakan tentang sendok itu, namun Seungcheon menjawab sendok tersebut akan merubah nasibnya. 그런 걸 왜 갖고 다니는 거지? 운명을 바꿔볼까 해서요. Seungcheon lalu makan menggunakan sendok emasnya dengan lahap dan berharap fisiknya akan berubah menjadi Taeyong. Setelah makannya habis, Seungcheon sangat kebingungan karena tidak terjadi perubahan apa-apa pada tubuhnya. Tapi Seungcheon masih penasaran dan memanggil ayah kepada ayah Taeyong. Ayah Taeyong kaget mendengar Seungcheon memanggilnya ayah. Melihat ekspresi ayah Taeyong, Seungcheon menyimpulkan bahwa keajaiban yang diharapkannya tidak terjadi, lalu meminta maaf dan segera pergi dari meja makan. 아빠? 아빠라고 했니? 죄송합니다. 제가 바보 같은 소리를 했네요. Saat akan meninggalkan rumah, Seungcheon bertemu dengan Juhye yang langsung melabraknya serta menamparnya dan menyebut nama Taeyong kepadanya. Sesaat Seungcheon kaget dan termangu sambil mendengar ocehan Juhye yang tidak terima dengan fitnah yang telah dilakukan oleh Taeyong kepada Seungcheon. Lalu datang ayah Taeyong dan menanyakan masalah mereka. Sementara itu Seungcheon masih kebingungan dan merasa bahwa keajaiban yang diharapkannya terjadi. 너 어떻게 이승천한테 그럴 수가 있어? 지금 나한테 황태영이라고 했다. 태영이가 말도 안 되는 거짓말로 친구를 여보. Polisi mendatangi rumah Taeyong yang mana sekarang sudah menjadi Seungcheon dan membawa Seungcheon ke kantor polisi untuk diinterogasi karena kasus yang terjadi di sungai. Polisi memperlihatkan video rekaman pertengkaran mereka, di mana di video tersebut mereka berdua sudah berubah peran. Seungcheon menjadi Taeyong sedangkan Taeyong menjadi Seungcheon. Sontak, Seungcheon sangat bahagia dan tidak bisa menahan kebahagiaannya di ruang interogasi. 예, 청장님. 예. 전혀 걱정하실 일 없게 잘 처리하겠습니다. Agar tidak bingung, di sini saya akan menamai karakter aslinya sebelum Seungcheon dan Taeyong berganti tempat. Seungcheon adalah remaja SMA miskin yang berubah menjadi kaya, sedangkan Taeyong adalah remaja SMA yang berubah menjadi miskin. Tidak lama berselang, polisi mengerahkan seluruh tim untuk mencari Taeyong yang mana sudah berubah menjadi Seungcheon di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, ibu Seungcheon menangis karena mengetahui anaknya tenggelam. Yang saat itu bertemu dengan Seungcheon. Seungcheon juga ikut khawatir dengan Taeyong dan berusaha menelponnya. 태영아, 우리 승천이 아무 일 없는 거지? 가시죠. 태영아 제발. Saat berusaha menelpon Taeyong, Seungcheon mendadak mendapat kabar bahwa Taeyong sudah ditemukan dan dibawakan ke rumah sakit. Seungcheon pun bergegas ke rumah sakit untuk menemui Taeyong. Saat bertemu, Taeyong sontak memanggil Seungcheon dengan nama aslinya dan seperti orang kebingungan. 이승천, 야, 너는 왜 네 이름을 부르고 난리야? 내가?
내가 그랬나? 다행히 다친 데는 없는데 불에 빠진 충격 때문인지 살짝 멍해. Ibu Sung Chen sangat membenci dirinya, yang sebenarnya anak kandungnya sendiri. Taeyong yang masih kebingungan juga ikut menenangkan ibunya dan mengatakan peristiwa di sungai adalah sebuah kecelakaan. 기억이 잘 안 나. 내가 민 것 같기도 하고. 사고였어요. 그래서 말인데 학폭위는 없던 일로 하겠습니다. Sung Chen sekarang sudah mendapatkan keinginannya untuk memiliki kehidupan seperti Taeyong. Awalnya dia sangat takjub dan bahagia melihat isi rumah Taeyong. Saat berkeliling rumah, Sung Chen salah memanggil ibu tirinya dengan ucapan ibu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Untuk mengakali hal-hal aneh di kemudian hari, Sung Chen meminta daftar pelayan dan dana rumah kepada asisten pribadinya yang juga merasa agak aneh dengan sifat dari Sung Chen. 대박이다. 대박이야. 엄마, 뭐? 엄마? 아니, 너가 그렇게 불러주니까 오늘 피곤하실 텐데 무슨 책을 이렇게 보세요? 수행평가 과제할 게 있어서요. Keesokan harinya, Sung Chen berangkat ke sekolah dengan percaya diri karena dia sekarang adalah remaja terkaya di sekolahnya. Meski Sung Chen sempat salah menduduki kursi yang biasa didudukinya. Saat jam istirahat, Sung Chen memergoki Janggun sedang membuli siswa yang lemah karena membelanya. Namun Sung Chen malah memukul kepala Janggun atas perbuatan itu. Saat ingin melanjutkan pembulian, Sung Chen malah membela orang yang dibuli oleh Janggun, bahkan menghajar Janggun dan mengancam agar tidak melakukan pembulian lagi. 네가 왜 거기 앉아? 거기 저 승천이 자리잖아. 어? 아프지? 열받지? 기분 더럽지? 얘들이 머리털 하나라도 건드리는 날엔 당장 전화해. Juhe menemui Sung Chen untuk menanyakan fitnah yang sudah dilayangkan tempo hari. Sung Chen malah meninggikan diri dan seolah-olah berlagak seperti Taeyong. Namun tanpa diduga ternyata Juhe malah membela sifat Sung Chen yang suka bekerja keras dan meminta agar tidak mengganggunya lagi. Setelah bertemu dengan Juhe, Sung Chen bertemu dengan Yojin, seorang gadis cantik yang sudah menyukai Taeyong dari lama. 그래, 나 잘 몰라. 근데 이건 알아. 이승천은 온전히 자기 힘으로 사는 애야. 네가 조금이라도 생각이 있으면 이승천 괴롭히지 마. 사과는 그렇게 하는 게 아니지. Di sisi lain, Taeyong masih dalam kondisi lemah dan dirawat di rumah oleh ibu dan ayahnya. Taeyong sangat bahagia karena memiliki ayah dan ibu yang sangat menyayanginya. Sementara itu, Sung Chen harus mengikuti aturan ketat yang berlaku di rumahnya, serta mempelajari semua hal yang berhubungan dengan kehidupan Taeyong, terutama ayahnya. 엄마? 그래 승천아 엄마야. 꿈 꿨어? 먹지. 황현도 회장을 이해하는 세 가지 키워드는 시간, 질서, 그리고 돈이다. 돈. 오로지 돈만이 그를 웃게 한다. Sung Chen menghabiskan banyak uang di hari pertamanya menjadi Taeyong. Dia berbelanja sesuka hati dan membeli apapun yang diinginkannya. Sementara di rumah Taeyong juga sangat bahagia karena mempunyai waktu yang bebas dan bisa dihabiskan untuk hobinya membaca komik. Selain itu, dia juga sangat bersyukur mempunyai ayah dan ibu serta kakak yang menyayanginya sepenuh hati. Saat sedang makan malam, 3 orang pembantu Sung Chen datang untuk mengirimkan hadiah yang dibelinya siang tadi. Di sisi lain, Sung Chen sedang makan malam dengan ayahnya yang kemudian memprotes Sung Chen karena menghabiskan uangnya. 이거 봐라. 우리 엄마가 사줬다. 이건 좀 사야겠다. 너무 맛있어. 어? 나 태어나서 이렇게 맛있는 거 처음이야, 엄마. 아이씨, 맨날 먹던 맛이구만. 쓸데없이 낭비하라고 준 게 아니란 얘기야. 무슨 말씀이신지 잘 알겠어요. 근데 제 돈이잖아요.
Tidak lama berselang, Sun Chen sangat kaget karena ternyata makan malam mereka juga dihadiri oleh Juhe dan ayahnya yang ternyata adalah tunangannya sejak dahulu. Sun Chen yang baru mengetahui hal tersebut sempat syok mendengarnya. Namun ternyata malam itu Juhe malah meminta memutuskan pertunangan karena satu dan lain hal. Hal ini sempat membuat ayah Juhe dan ayah Sun Chen kaget karena pertunangan mereka merupakan hubungan bisnis. 야, 뭐하냐? 약혼자한테 인사도 안 하고. 약혼자? 이 약혼 못하겠어요. 근데 고등학생이 약혼이라니 저도 좀 웃기긴 했어요. Juhe kemudian melanjutkan pekerjaannya di minimarket, di mana Taeyong menyusul dan berpura-pura ingin membeli sesuatu. Sementara itu, masuk pria mabuk yang langsung muntah dan membuat lantai minimarket menjadi kotor. Sun Chen pun membantu Juhe dalam pekerjaannya di minimarket. Saat akan pulang, terjadi insiden kecil yang membuat Juhe dan Sun Chen bertatap muka dengan dekat. Di sisi lain, Janggun dihajar oleh ayahnya karena Sun Chen mengadukan bahwa Janggun mencontek saat ujian. 뭘 그렇게 봐? 너 빨리 물티슈로 매대 닦고. 이 새끼가 꼰지는 게 틀림없어. 개자식, 내가 죽여버릴 거야. Taeyong menikmati hari-harinya menjadi Sun Chen. Namun dia dan keluarganya agak terusik dengan hadiah yang dikirimkan oleh Sun Chen tempoh hari dan berdiam untuk mengembalikannya. Saat akan berangkat ke sekolah, Taeyong disusul oleh ayahnya lalu memberikan uang tabungannya. Namun uang itu sangatlah sedikit, tapi Taeyong bahagia menerimanya. Begitupun ayahnya merasa menjadi ayah sejati ketika Taeyong menerima uang darinya yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. 아빠가 미안해. 아니 꼴랑 2만 원으로 뭘 하나? 암튼 땡큐. Sun Chen menemui ibu Taeyong di sebuah kafe dan berniat memberikan uang agar keluarga tersebut bisa melunasi hutangnya kepada rentenir. Namun ibu Taeyong justru menolak pemberian dari Sun Chen. Bahkan ibunya mengembalikan semua barang yang dikirim oleh Sun Chen. Di sekolah pun begitu, Taeyong malah berani menghina selera Sun Chen dan tentu saja membuat orang-orang di kelas sangat kaget. Saat keluar kelas, Taeyong bertemu dengan Juhe. Seperti orang yang kehilangan ingatan, Taeyong mencecar Juhe dengan pertanyaan yang aneh dan membuat Juhe salah tingkah. 받을 수 없어. 그리고 네가 보낸 이 물건들도 네가 왜 이렇게 돈으로 보상하려는지 아줌마 다 알아. 야 황태용, 너 실수했어. 우리 가족들이 그딴 선물 고마울 줄 알았어? 특히 우리 엄마한테 보낸 그 노란 백 진짜 싼 티나. 나주희? 응? 우리 혹시 사귀니? 뭐? 내가 먼저 사귀자는 말은 안 했지? 안 했지. 다행이다. Saat sedang asik menghabiskan waktu dengan Juhe, datanglah Janggun dan gengnya. Kemudian mengajak Taeyong ke rumahnya. Janggun mengajak Taeyong karena ingin balas dendam kepada Taeyong yang dia sangka sudah mengadukan kepada ayahnya tentang perbuatan menconteknya. Sempat merasa agak takut dengan Taeyong, namun pada akhirnya mereka menghajar Taeyong sampai babak belur yang pada akhirnya mengarahkan senapan kepada Taeyong. Taeyong yang trauma terhadap senjata api merasa sangat tertekan dan babak belur. 컨닝했다고 네가 꼰질렀지. 야, 너 쫄아? Tanpa mereka sangka, Sun Chen datang ke rumah Janggun karena mendapat kabar Taeyong sedang dihajar. Janggun dengan bangga memamerkan perbuatannya kepada Sun Chen. Namun ternyata Sun Chen malah membela Taeyong. Dan sekarang malah Sun Chen mengarahkan senjata api yang sudah diisi peluru ke arah wajah Janggun. Janggun sangat ketakutan dan bersujud meminta maaf kepada Sun Chen. 난 그냥 지 분수도 모르는 쥐새끼한테 경고한 기억밖에 없는데. 태용아, 그럼 죽여. 어? 그럼 죽여버리자. 그건 아니지. 왜?
니네 집에서 사람 죽는 건 싫어? 니네 아빠가 그건 감당 못 하겠대? 난 너랑 달라. 난 황태용이니까. Apakah Sung Chan akan menembak Janggun? Bagaimanakah keadaan Taeyong setelah babak belur? Subscribe, like, serta follow untuk kelanjutannya esok hari.